Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bang, Assalamualaikum. Bang nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Boleh lah. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh boleh. Oke, sebentar ya Bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang, sabar Bang, sabar Bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non muslim, betul? Boleh. Kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya Bang ya, ajaran Muhammad ya, supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba Bang, baca dulu nih Bang. Sebentar Bang, baca dulu ini. Ngebrur Bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar, sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani. Betul. Ya, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka bersempitlah. Persempitlah. Persempitlah jalan mereka. Nah. Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Ya. Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam, Bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu seperti mana, Bang? Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Naon. Sekarang kan bukan zamannya lagi, Bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai. Nah, kalau dipakai ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih? Aduh. Itu maksudnya sunnah, Bang. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu dengan muslim, non muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu disanakan. Gimana sih, Bang? Kalau kata Muhammad boleh nggak berteman dengan orang-orang non muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya, nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan. Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih. Lihat ya, saya bacakan. Saya balikan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih. Coba. Ngebrur, Bang, ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam, Bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu. Kok nggak tahu? Gimana ini saya tunjukin dalil-dalilnya. Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? Itu masuknya sunnah, Bang. Bukan Waduh. masalah. Coba, kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman, ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya Bukan pemberitahuan. perintah katanya. Itu pemberitahuan.
Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu Bukan pemberitahuan. perintah. Pantas Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang? Ini ajaran Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya? Terus? Beda kan? Beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul itu menurut hadis, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah, Bang. Iya, makanya kenapa Anda gini, Bang, saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus, Bang. Jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya, Bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya, Bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan, Bang. Apa kata Yesus, Bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja. Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Kalau Yesus kan gantung, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan, ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat, saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini, Bang, kekristenan, dengarkan, Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di hari akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya, Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya, apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam? Dia pemimpin. Bang, coba simak pertanyaan saya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah enggak lagi. Berarti udah pensiun. Berarti udah pensiun Muhammad jadi pemimpin orang Islam. Bukan pensiun, wafat karena dia udah meninggal, cuman ajaran dia itu masih enggak, sekarang begini. Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih. Oke, Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya, betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Nah iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati, tapi ajarannya iya, tetap hidup. artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu, Bang, ke Yesus, Bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad.
sampai sekarang Anda tidak mau, gini Bang, kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad. Udah, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan nanti saya pindah agama, saya pindah Bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan Bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya Bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad Bang. Iya, Muhammad. Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar Pak, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu? Itu manfaatnya apa? Menyucikan diri Bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya menyucikan diri? Menyucikan diri. Salah Bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam, betul? Nah, nggak tahu Bang. Saya nggak pernah baca. Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda ini, pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya, Coba, itu saja, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu untuk datang kepada Yesus ya. Seperti itu. Jangan banyak-banyak. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Ayo sekali lagi ya teman-teman muslimnya. Tuh, mohon maaf nih teman-temannya, saya agak sedikit tenggorokan agak sedikit berdahak, mohon maaf. Ya, teman-teman muslim, silakan kalau naik kemari tolong ya, paling tidaknya pengetahuan apa-apa, lalu Anda nekat aja naik ke sini ya. Yuk. Oh ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari teman-teman support, dukung pendirian Rumah Apologet yang mimpi kita, yang harapan kita akan bisa didirikan akhir tahun ini. Tapi kalau tidak ada support, tidak ada dukungan dari kalian, bagaimana itu bisa tercapai ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya ini ya. Lihat di profil saya ini ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Jadi kita ingin mendirikan Rumah Apologet di sini teman-teman. Karena kalau dari Konoha kita berapologet, kita mendebat muslim ya, tanya jawab dan mengcounter mereka, itu kita dalam posisi berbahaya. Karena kita pasti dipersekusi dan kita akan dipenjara. Karena apa? Karena Anda menista. Padahal yang kita omongin benar. Semua yang saya omongin selama saya membuat live seperti ini, tidak ada yang tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya. Banyak yang kejang-kejang kalau sampai Rumah Apologet ini berdiri. Jadi teman-teman ya, silahkan teman-teman bagi yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, ada kolekte ya, kolekte untuk pendirian Rumah Apologet yang akan kita dirikan di sini. Tempat berkolektenya di sini teman-teman ya. Banknya ini teman-teman, silahkan teman-teman support. Tangkap layar ya teman-teman ya, supaya tidak hilang. Ya, kamera, ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Iya Bang. Silakan. Halo? Iya Bang, bisa Bang. Ya silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Iya Bang, makasih atas kesempatan yang sudah dinaikkan. Ya. Saya ucapkan dulu ya apresiasi untuk Abang nih, luar biasa. Jadi jelas ya Bang ya, sebagai seorang muslim Anda wajib mempertuhan Muhammad ya? Sejauh ini Bang, kalau saya kan mulai saya sejak kecil sampai sekarang kan saya tidak terlalu gimana ya, memahami tentang sejauh mana pemahaman tentang ya agama Islam itu sendiri. Kan ya begitulah. Ya, jadi gini Bang, banyak orang yang salah paham dengan pengertian mempertuhan. Banyak orang mengira mempertuhan itu adalah menganggapnya sang pencipta, padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran maupun oleh Bible. Goal
dari goalnya daripada mempertuhan itu bukan menganggap dia sang pencipta. Contoh bang ya, contoh. Kalau yang dimaksud mempertuhan Bapa di surga adalah menganggap dia sang pencipta, artinya besok kita korupsi aja bang. Ya. Saya sudah menganggap engkau sang pencipta, oke lah saya besok mau korupsi. Karena goalnya kan menganggap dia sang pencipta, bukan itu maksud mempertuhan bang. Mempertuhan itu adalah menjadikan dia sebagai yang mengendalikan hidup kita. Iya bang, dari semua segala segi kehidupan. Iya. Ya. Dia harus merajai, bertahta, menguasai, menjadi kepala. Itu mempertuhan itu bang. Definisi mempertuhan. Iya bang. Nah menurut Al-Quran bang, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Mempertuhan hawa nafsu itu bukan, wahai hawa nafsu, aku berdoa kepadamu. Bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu maksudnya menganggap, wahai hawa nafsu, kau kuanggap sang pencipta. Bukan begitu. Tidak ada definisi mempertuhan adalah perbuatan menganggap sesuatu sang pencipta. Nggak ada. Baik di Al-Quran, baik di Bible, semua bahasa-bahasa menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, maksudnya bukan melantik sesuatu itu sebagai sang pencipta, bukan itu. Tapi menjadikannya sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempertuhan hawa nafsunya. Itu berbicara bagaimana orang membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya, dia dikuasai hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya. Betul? Iya bang, betul. Iya. Artinya kan dari itu mempertuhan. Nah, sebagai seorang muslim bang, sebagai seorang muslim, saya sudah baca Al-Quran. Udah baca saya Al-Quran itu 100 kali saya khatamkan Al-Quran itu. Menurut Al-Quran, Anda itu wajib mempertuhan Allah, menjadikan Allah yang sebagai sesuatu yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Tapi bagaimana cara Anda mempertuhan Allah kalau Anda tidak mempertuhan Muhammad juga? Bagaimana cara Anda membuat diri Anda patuh kepada Allah tapi Anda tidak patuh kepada Muhammad? Iya, betul Pak. Artinya secara konsep ya seperti itu, karena mungkin lebih ke intinya itu kan segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada diri sendiri bang. Artinya segala sesuatu itu harus dinilai dari nilai-nilai yang bisa kita lakukan itu di luar batas kemampuan kita. Nah sekarang begini Pak, sekarang gini masalahnya Pak. Saya sebagai orang Kristen, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti mempertuhankan Allah dan Muhammad. Yang harus dipertuhan itu adalah Bapa di surga, firman dan rohnya, bukan Allah dan Muhammadnya, bukan. Karena ketika Anda mempertuhan Allah dan Muhammad, Anda nanti berangkat ke Arab menciumi sebongkah batu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di gambar ini bang. Ini bang, nih ya, saya kasih Anda contoh nih. Nih, orang berbondong-bondong, berdesak-desakan mereka pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini. Karena apa? Karena mereka mengikuti Allah dan Muhammad. Akhirnya mereka berangkat ke Arab menciumi batu di sana. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di sorga, firmannya dan rohnya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, Anda tidak akan pergi ke Arab. Anda tidak akan menghabiskan uang Anda untuk memperkaya Arab Saudi bang. Nggak akan. Ketika Anda menjadikan Bapa di sorga dan firmannya yaitu Yesus dan roh kudusnya sebagai Tuhan yang mengendalikan hidupmu, Anda tidak akan pagi-pagi sedot-sedot air. Sedot-sedot air, nggak akan. Itu karena Anda apa? Kenapa Anda pagi-pagi ambil air lalu masukkan air ke hidung? Karena Anda mengikuti Allah dan Muhammad. Tapi kalau Anda mengikuti Yesus, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Untuk apa sih bang? Ngirup-ngirup air itu untuk apa saya tanya? Ya nggak tahu juga bang, karena soalnya kan kalau misalnya tahu nggak bang apa pengabdian kepada Tuhan yang sejati di dalam Bible? Menolong, membantu sesama manusia, memberikan orang miskin itu makanan, memberikan orang miskin yang tidak punya pakaian, memberikan pakaian kepada mereka. Membantu sesama manusia, berbuat kasih sayang kepada manusia bang. Bukan gerakan-gerakan kayak begini bang. Sekarang saya tanya manfaatnya apa bang? Anda gini itu manfaatnya apa? Terus gini, terus begini-begini tangan Anda itu manfaatnya apa bang? Coba bang, coba dipikirin secara mendalam. Ngapain sih gini-gini? Ngapain gini-gini? Coba ngapain? Buat apa gitu coba? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu biar apa sih? Apa hubungannya masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Kenapa harus tangan harus begini? Kalau nggak begini nanti masuk neraka bagaimana bang? Coba. Makanya bang,
kekristenan, makanya saya mendalami Bang, saya dalami agama itu Bang, saya dalami, saya pelajari. Ini kalau ngikut Muhammad manusia akan jadi seperti ini, kalau ngikut Yesus manusia akan jadi seperti ini. Itu Bang. Yang jadi permasalahan ini Bang, persoalan agama, karena ini kan menjadi apa istilahnya, terkotak-kotakan persoalan itu. Sebenarnya tidak Bang. Kalau menjadi pengikut Yesus, kita tidak akan mengotak-kotakkan manusia. Semua manusia menurut ajaran Yesus itu harus diselamatkan, harus dikasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya baca Injil Bang. Dalam Injil itu banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat mulia. Ya, ketika orang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ya kan? Orang bertanya kepada Yesus, "Siapa sesamaku manusia?" Lalu Yesus membuat sebuah perumpamaan. Bagaimana ada seseorang yang berjalan, kemudian dia dirampok. Ya kan? Ada ahli Taurat, ahli-ahli agama datang. Dia lihat, dia acuhkan saja. Ya, ada orang pemuka-pemuka agama, dia dibiarin saja sama dia. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria itu identik dengan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir begitu. Dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Tapi malah dibantu sama orang Samaria ini. Iya Bang. Diberi pertolongan, diberikan tumpangan, dibalut lukanya. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang telah berbuat yang mencontohkan kepada terhadap sesama manusia? Kata orang-orang itu, orang yang memberikan dia tumpangan, orang yang memberikan dia pertolongan. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan agama Bang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan enggak. Yang Yesus ajarkan itu adalah bagaimana supaya kita itu hidup sesuai dengan kemauan Bapa yang di surga. Tapi apa ajaran Muhammad Bang? Kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Janganlah seseorang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan kamu berteman dengan orang yang kecuali dengan orang yang muslim. Ada Bang. Beda jauh Bang, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad beda jauh. Makanya saya mengundang, bukan hanya kepada Anda saja, kepada seluruh penonton di sini. Mari kita datang kepada kebenaran dan hidup. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu Bang, itu yang saya lakukan. Iya Bang, betul. Inilah kalau menurut saya secara pribadi, inilah yang jadi problem sebenarnya persoalan agama ini, karena setiap agama itu penganutnya, bahkan orang-orang yang mendalami agama itu kan mereka punya istilahnya kapasitas tertentu tentang hal itu. Karena kenapa? Sebenarnya kalau misalnya agama itu tidak ada, gimana sih Bang ya? Kalau misalnya agama itu dihilangkan, gimana ya? Maksudnya ya, Yesus gak pernah bawa-bawa agama Bang. Ya itulah persoalannya. Ya, Yesus gak pernah, kalau kamu agama ini bukan gitu Bang. Yesus memberikan jalan. Yesus itu membawa jalan, bukan membawa agama. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana sepatutnya manusia itu harus hidup. Ya betul Bang, harusnya seperti itu, karena ya namanya kita harus begitu. Ya. Makanya beda Bang. Di dalam ajaran agama Kristen, kita disuruh mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Ajaran Muhammad Bang, adakah seperti itu? Iya Bang. Inilah yang jadi problem Bang. Ini yang menjadi persoalan. Ini orang-orang yang bergelut di persoalan agama itu, orang-orang yang istilahnya untuk dijadikan bahan-bahan untuk kayak debat, ini yang benar, ini yang salah. Kan agama kan begitu, mencari pembenaran. Gini, ini bagus ini Bang. Gini, sebenarnya begini Bang, bukan debat Bang. Saya ini hanya berapologetika. Apa sih apologetika itu? Apologetika itu adalah pembelaan iman. Ketika ada seorang muslim menyerang iman saya akan membela, menjawab. Karena ini dilakukan oleh orang-orang Islam Bang. Ya itulah yang jadi persoalan, karena mereka hanya memahami konsep yang di luar daripada diri. Enggak, tapi memang ajaran agama Islam memang begitu Bang. Ya mungkin saya tidak terlalu tahu kalau persoalan. Gini Bang ya, begini. Tanam seperti itu. Begini Bang, Kristen dengan Bible-nya itu nggak butuh Al-Quran, tidak butuh Muhammad. Tetapi Islam dengan Al-Qurannya, mereka nggak tahu kenapa Bang. Abang kan masih Muslim nih. Mereka itu mengait-ngaitkan dirinya dengan kami. Itu yang jadi persoalan bagi mereka itu, mungkin tapi nggak bisa dibilang mereka Bang, karena begini, di dalam ajaran agama Islam itu mengatakan bahwa kitabnya membenarkan kitab-kitab terdahulu, betul? Membawa-bawa Taurat, membawa-bawa Injil. Kalau kita buka Al-Quran, sesungguhnya ya nama Muhammad itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi ternyata setelah dicari nggak ada. Ustadz Abdul Somad bahas-bahas Bible. Sebenarnya saya setuju ya teman-teman sekalian, gini, supaya kita itu ya tidak
saling menyinggung agama satu sama lain, supaya kita itu hidup berdampingan, sebaiknya itu memang nggak usah ngurusin agama orang. Saya setuju, Bang. Iyalah, persoalannya seperti itu. Karena Nah, masalahnya begini, masalahnya agama Islam ngurusin agama Kristen terus. jadi apa istilahnya, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, Bang. Ini bahkan, Bang, tahu Kementerian Agama tahu? Jadi ada Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Salah satu tafsirnya itu membawa-bawa Bible-nya orang Kristen. Contoh, di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 157. Di situ kan dikatakan tentang penyaliban. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Salabuhu walakin, dalam tafsirnya Kemenak, tafsir Kementerian Agama, itu dikatakan menurut kitab ini, Injil ini, ditulis itu yang disalibkan itu adalah begini-begini, Yudas begini-begini. Artinya begini, Bang, agama Islam telah membawa-bawa agama lain ke dalam agama mereka. Itu mau tidak mau akan menimbulkan respon, reaksi dari orang Kristen. Nah, saya ini adalah salah satu orang yang merespon itu, bahwa mustahil, Bang, mustahil Yesus kami itu menubuatkan nabi seperti Muhammad. Enggak, Bang. Nah, ketika saya bilang begitu, ketika saya luruskan bahwa ajaran agama Islam dengan Kristen berbeda, ajaran Muhammad dengan Yesus berbeda, Yesus tidak mungkin menubuatkan Muhammad, dibilang jatuh-jatuhnya saya penista. Dibilang jatuh-jatuhnya saya penistaan. Ajang untuk beradu argumen, karena beda, Bang, gitu loh. Iya, Bang, artinya inilah yang jadi persoalan seperti itu, karena di agama itu kan masing-masing melakukan pembelaan diri, pembenaran. Betul, bahwa tidak masalah, Bang, pembelaan diri tidak masalah, adu argumen tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika Anda mengangkat senjata, membawa-bawa ormas, kemudian menggeruduk rumah orang, itu yang tidak boleh. Dan itu yang umat muslim lakukan loh. Ketika ada orang Kristen bahas agama Islam, di rumahnya digeruduk, didatangi massa, polisi datang. Tapi ketika agama Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Itu terjadi loh, Bang. Itu terjadi secara terang-terangan di muka umum. Kalau Abang tahu ya, ini saya tunjukkan anunya, fotonya ya, Bang ya. Ini saya tunjukkan, ini yang kelas besar, Bang. Saya nggak bahas yang kelas-kelas kecil. Ini terjadi di muka umum, di hadapan khalayak ramai. Ini, Bang ya, ini Dr. Zakir Naik, dokter. Iya, Zakir Naik. Iya, dia pernah datang, Bang, ke Indonesia. 2017 dia datang ke Indonesia. Pernah. Itu di hadapan 40.000 orang muslim. 40.000 di Stadion Patriot di Bekasi. Apa dia bilang? Dia bilang begini, Yesus itu seorang yang Allahu Akbar, katanya gitu, Bang. Ada saya videonya. Ketika ulama Islam mengatakan bahwa Yesus seorang muslim, apakah saya nggak boleh ngerespon, Bang? Apakah saya nggak boleh ngerespon bahwa mustahil Yesus seorang muslim karena ajarannya beda? Mustahil Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Apa saya nggak boleh menanggapi seperti itu? Harusnya boleh, Bang. Jangan dibilang penistaan gitu. Nggak boleh. Saya ini hanya merespon kalian kok. Ya, itulah persoalan yang terjadilah, persoalan seperti itu mungkin karena apa ya, ada sesuatu yang mungkin terbetik dalam hati bahwa kenapa seperti ini, jadi maka timbul persoalan, timbul keinginan. Kalau menurut saya sih, Bang, kalau menurut saya sebenarnya kita ini perlu kedewasaan saja gitu. Kan ini kan udah terjadi, udah kepalang tanggung, udah kejadian, nasi sudah jadi bubur. Orang Islam sudah bahas-bahas agama Kristen. Sekarang yang saya minta, tolong orang Islam dewasa. Ketika agama Islam dibahas, ketika orang Islam dibahas, jangan marah. Respon aja, respon persekusi gitu. Itu loh. Kenapa harus persekusi? Sehingga saya harus meninggalkan kediaman saya harus meninggalkan apa yang saya punya, saya meninggalkan apa yang saya punya loh, Bang. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal. Kenapa? Karena saya dipersekusi. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, dipersekusi saya. Iya, Bang, memang di negara Indonesia begini, kalau menyangkut persoalan agama ya seperti itu. Karena ya susah juga, karena ya begitulah. Artinya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing bagaimana. Iya, permintaan saya satu, Bang, kepada teman-teman muslim. Ketika agama kalian bahas agama kami, jangan marah ketika kami juga bahas agama kalian. Kecuali saya melakukan fitnah. Kecuali saya membuat tuduhan-tuduhan yang fitnah.
Iya bang. Selama ini saya sudah memberikan tantangan kepada muslim-muslim. Buktikan kalau saya pernah melakukan fitnah terhadap agama Islam. Saya nggak pernah fitnah. Iya, artinya apa, sebagian orang di luar sana mungkin berpikir seperti itu, padahal ya karena abang sudah sampaikan hal yang seperti itu, harusnya mereka pahami kan bahwa memang tidak seperti itu. Artinya namanya kita istilahnya berdebat persoalan tentang persoalan agama atau bagaimanapun, itu kan wajar-wajar saja. Ya, makanya gitulah bang. Intinya ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, gitu loh bang. Jadi intinya yang ingin saya katakan kepada teman-teman muslim, kalau kalian mengatakan bahwa Yesus itu muslim, ya Yesus menubuatkan Muhammad, saya mengatakan itu tidak benar, mustahil itu terjadi. Jadi saya hanya menjawab kalian ya. Tapi saya nggak mungkin hanya menjawab saya harus juga membuat counter juga terhadap apa yang kalian lakukan. Misalnya seperti yang misalnya nih, saya kasih gambar ini bang. Nih, Muhammad kena sihir. Masa iya Yesus kami bang, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami pertuhan, menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Nggak mungkin bang. Tapi ketika saya bilang begini, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, katanya saya penistaan agama. Loh, katanya darah saya halal, saya harus penjarakan. Loh, memangnya yang saya katakan fitnah? Yang saya katakan benar bang. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur, Muhammad. Satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing onta, Muhammad. Apalagi? Itulah yang jadi problem itu. Nah, ketika saya bilang begitu jangan marah dong. Saya kan hanya latar belakang saya mengatakan itu karena kalian bilang bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Ya nggak benar lah, masa Tuhan kami menubuatkan nabi macam begitu. Ya nggak benar. Itu semata-mata apologetika bang. Jadi semacam pembelaan iman dari kami orang Kristen, gitu loh bang. Iya bang. Ajarannya beda. Yesus mengajarkan bahwa di kehidupan yang akan datang, ketika manusia dibangkitkan, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sedangkan ajaran Muhammad beda. Malah kerjaan mereka kawin terus, katanya begitu. Ada kawin terus ini, sampai 70 tahun malahan berdiri burungnya. Ini ajaran Islam bang. Nanti dibilang saya fitnah lagi nih. Ajaran Islam bang beda jauh dengan ajaran Muhammad. Nih, mungkin abang nggak tahu ya, dan banyak muslim yang nggak tahu. Teman-teman jangan pernah bosan, karena bukan anda yang menonton ini bang. Bukan anda saja yang menonton ini, orang-orang lain itu banyak orang-orang baru yang silih berganti datang kemari menonton. Jadi jangan bosan-bosan kalau kita putarkan ini. Ini ajaran orang Islam bang ya. Apa kata ajaran Muhammad? Nih bang, nih. Beda jauh, nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah manusia ceritakan. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius pak? Terus. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dalam pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. 70 tahun dong berdirinya bang. Ajaran Islam kayak begitu bang. Jadi jangan dibilang ketika saya mengatakan bahwa ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang, jangan marah gitu loh. Karena apa? Karena kalian mengklaim bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Muhammad dinubuatkan dalam kitab Injil. Nggak boleh begitu bang, karena kami harus counter. Nggak bener, itu nggak bener. Gitu loh. Iya, Terima kasih teman-teman. Iya. Gini bang ya, sejauh ini abang memahami firman Tuhan itu untuk ini secara pribadi bang, gimana bang? Gimana? Maksudnya sejauh ini abang memahami firman Tuhan itu terkait Yesus ke dalam pribadi abang kayak gimana bang? Apakah adalah salah satu cara melakukan hal-hal yang kayak macam abang?
Ahmad malah mengajarkan kata Ustadz Syam katanya pesta seks. Lu ini bang, ini ajaran agama Islam nih. Nih, saya putarkan lagi, ini banyak muslim nggak tahu nih. Nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itu bang ajaran agama Islam gitu bang. Makanya beda kan bang. Jadi tolong jangan disama-samakan. Ya itu menurut pemahaman mereka sendiri. Kalau saya bang ada dasarnya bang. Ada dasarnya. Mereka tidak asal-asal ngomong, tidak asal-asal cuap-cuap. Ya banyak sekarang bang persoalan baik itu di entahlah atau di mana, karena persoalannya agama itu jadikan sebagai apa ya ladang usaha untuk Ya makanya gini bijak-bijak. Ya makanya begini bang bijak-bijak. Jadi saya sudah bilang di dalam Bible itu ada ayat yang menjadi hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita juga pakai akal budi, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum, baik pendeta-pendeta, ustadz-ustadz, yang membawa-bawa agama untuk memperkaya diri. Makanya seperti itu. Justru akal budi itu yang harus kita kedepankan persoalan itu. Ya, makanya ini menjadi ini ada 16.000 orang menonton. Baik yang Kristen, baik yang Islam. Pakai akal budi. Gitu loh. Tapi kalau di Islam kan nggak ada bang kayak begitu. Ini yang Kristen aja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saya juga bilang banyak orang Kristen mengasihi Tuhan dengan hatinya, tapi akal budinya nggak dipakai. Makanya mengasihi Tuhan itu nggak boleh hanya dengan segenap hati saja, tapi dengan segenap akal budi. Lihat, banyak oknum-oknum pendeta kayak begitu banyak bang di Kristen, banyak memperkaya diri sendiri banyak. Ya, banyak. Betul. Itulah yang jadi persoalan. Beli jam harga 500 juta. Mereka menjual ayat-ayat firman-firman Tuhan untuk dijadikan. Banyak. Karena kenapa? Itu kan sebagai tidak menjadi contoh yang baik. Betul. Makanya saya bilang begini ya. Saya sangat tidak. Dulu saya itu termasuk orang-orang yang mensupport para hamba-hamba Tuhan. Saya orang yang paling tidak tahan kalau melihat hamba Tuhan itu hidupnya susah. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang menggembalakan sebuah jemaat, itu kalau menurut saya, dia itu harus hidupnya itu cukup, tapi tidak memperkaya dirinya. Ya, orang-orang Kristen harus mensupport para hamba-hamba Tuhan, harus disupport hidupnya, harus diperhatikan bapak gembalanya, karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk menggembalakan jemaat. Tetapi hamba Tuhan juga tidak boleh memperkaya diri, nggak boleh, tapi hidupnya harus cukup. Makanya di dalam Bible orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Nah yang saya tidak setuju dengan para pendeta-pendeta yang memperkaya diri, saya nggak setuju. Tapi saya sangat setuju bagaimana hamba Tuhan itu harus disupport, gerejanya harus disupport. Gereja itu butuh maintenance, butuh perawatan. Hamba Tuhan itu juga perlu kehidupan, dia perlu makan juga, itu harus disupport. Tapi kalau dia sudah beli jam tangan harga 500 juta yang kayak begitu nggak bisa. Beli pesawat, waduh, yang kayak begitu. Ada banyak kan? Kasus-kasus kayak begitu banyak. Banyak bang, itu sekarang. Kecuali dia kerja dengan usahanya, dengan bisnisnya sendiri, nggak masalah. Dia mau beli pesawat jet pun nggak masalah. Dia kerja. Tapi kalau dia menggunakan uang jemaat untuk beli jam tangan harga 1 miliar, itu udah nggak bener lagi kayak begitu. Tapi kalau untuk misalnya keperluan makan keluarganya, penghidupan keluarganya, harus diperhatikan. Jangan sampai hamba Tuhan itu bicara dari mimbar tapi keluarganya lapar. Jangan sampai. Nggak boleh. Seperti itu. Iya, Bang. Makanya saya bilang, kita itu harus berhikmat. Seperti itu. Iya, Bang. Betul. Seperti itu. Iya, Bang. Terima kasih Bang atas sama-sama Bang, sama-sama terkait persoalan ini. Saya sebenarnya Bang enggak terlalu ini kalau persoalan Bang kita mau bahas itu, kalau kita mempertahankan argumen masing-masing itu tidak akan enggak ketemu. Iya Bang. Karena kenapa ya? Karena itu pembenaran. Artinya kita betul apa yang dikatakan Abang tadi, harus menggunakan akal budi kita, itu yang harus kita. Ya, itu yang tertulis dalam Bible. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Akal budi itu yang menuntun manusia untuk menjadi bagaimana caranya untuk mengasihi sesama manusia. Ya, tapi itu hanya dalam Kristen loh Bang, mengasihi sesama manusia, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi saya nggak menemukan Bang di dalam ajaran agama Kristen untuk mengasihi sesama manusia.
Banyak sebenarnya Bang, cuman ya Coba tunjukkan satu coba. dulu waktu di zaman Nabi Muhammad kan, waktu ada seorang orang buta sering mencaci maki Muhammad, bahwa pada saat itu dia sering kasih makan, tapi karena dia tidak tahu ya mungkin ya halal. Oh, hadis Yahudi buta yang apa namanya, yang tiap hari itu mau ditolongin Muhammad, itu hadis palsu, Bang. Iya, itu hadis palsu. Coba saja, itu ada hadis yang sangat terkenal bagaimana ada pengemis buta Yahudi yang setiap hari dikasih makan oleh Muhammad, terus dia menjelek-jelekkan Muhammad, terus tahu-tahu Muhammad sudah meninggal. Mana ini? Ternyata Muhammad sudah meninggal. Terus dia nangis, ternyata yang selama ini ngasih makan dia Muhammad. Itu hadis palsu. Iya, itu memang hadis palsu, Bang. Iya Bang. Itu riwayat-riwayat palsu. Memang gini Bang, saya melihat ada banyak daya upaya memalsukan cerita-cerita tentang Muhammad sehingga membuat sosok figur Muhammad menjadi sosok yang wow. Tapi saya yang palsu, ketahuan juga, Muslim sendiri yang palsu. Hadis pengemis Yahudi buta itu kan, itu hadis palsu. Iya Bang. Harusnya yang sering naik di sini tuh orang-orang yang kapasitas gimana? Yang macam saya ini kan. Itu Bang yang saya inginkan. Tolong yang Muslim yang naik, yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi yang datang ya macam-macam, kayak orang seperti Abang ini lah, pengetahuan Islamnya ya. Oke lah, kita kasih kesempatan ya pada Muslim yang mengerti ya. Kalau persoalan masalah agama Islam itu kan sebenarnya, kalau Islam itu secara itu kan bahasa anunya itu kan menyerahkan istilahnya, penyerahan diri, bukan sebuah agama. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan ya pada Muslim yang lain ya. Coba. Oke. Selamat malam Bang Iwan The Hunter. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Kan oleh profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat
seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu.
membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad. Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW.
meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk membawa agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata.
Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu
bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar
bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisyab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin
Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran.
senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab, suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik.
Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal,
hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman.
Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi.
Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah,
Mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.